udah jadi problematika ya. Kalau kalian pasti sering nemuin mama ngeselin yang sen ke kiri tapi malah belok ke kanan. Nah, motor yang satu ini bakal merubah kebiasaan mama tersebut. Ini dia Polytron Fox 200. Oke, kenapa kita bilang di openingnya begitu? Karena di Polytron Fox 200 ini ada fitur yang namanya Fox Alert Smart Turn Assist. Dimana kalau misalkan kita sein ke sebelah kanan ya, atau sebaliknya, sein sebelah kiri, kalau beloknya salah nih ya, sambil digas, tuh, dia bakal ada indikator warning yang muncul di speedometer sama ada suara yang muncul dari motornya, menandakan kalau kalian salah belok. Sein ke kanan, ya belok ke kanan. Jangan sein ke kiri, beloknya ke kiri. Nah, semoga dengan adanya motor ini, mama di jalanan jadi lebih smart dalam menentukan posisi sen yang bener, biar ya at least nggak kelihatan ngambil SIM-nya di toko Madura lah ya. Oke, sekarang kita bahas soal jarak tempuh dari motor listriknya juga kecepatan pengecasannya. Oke, kalau soal motor listrik ya pasti bahasan yang pengen kalian tahu itu adalah soal jarak tempuhnya. Nah, Polytron Fox 200 ini punya jarak tempuh sampai 85 km dengan top speed itu kecepatannya di 70 km per jam. Jadi dibatasin sampai 70 km per jam aja. Nggak lebih dari 70 ya. Jadi nggak ada catatan 0 sampai 100 km per jamnya. Sementara untuk waktu pengecasan sendiri ya, dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 jam dengan kecepatan pengecasan 420 watt. Dengan keluaran tenaga sebesar 2 PS dan torsi sampai 193 Nm. Sebenarnya itu torsi lagi-lagi. Sepertinya itu torsi dari dinamonya, bukan pas di on wheel-nya. Makanya hasilnya bisa ratusan Nm. Sekarang kita lanjut lagi bahas soal panel instrumennya ya. Sebelah kanan ada tombol mundur nih. Yap, seperti kebanyakan motor listrik ada fitur mundurnya juga. Lalu ada tombol saklar lampu yang udah jarang kita temuin di motor-motor konvensional zaman sekarang. Nah, jadi masih ada saklar lampu ya buat nyalain daytime running light dan lampu utama. Lanjut lagi, kita bahas bagian tombol bawahnya. Ini ada mode berkendara. Ada mode drive sama mode sport ya. Mode standar sama mode sport. Dan ada fitur cruise control. Biar emak kalian nggak lelah gitu kan ngegas terus motornya gitu. Tapi tolong nyalain fitur ini ketika jalanan kosong. Kalau jalanan nggak kosong nanti nubruk. Oke. Sekarang kita beralih ke bagian sebelah kiri nih ya. Ada tombol lampu jauh, lampu dekat, tombol sein. Yang seinnya ini agak repot emang sebenarnya ya. Jadi dia nggak bisa ditekan untuk ngebalikin seinnya. Jadi mesti dibalikin tuasnya juga sekalian ke tengah. Oke. Lalu di bawahnya ada tombol klakson dan tombol parking mode. Nah, jadi ini tombol buat ready motor listriknya ini ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Sekarang kita bahas soal speedometer, tapi sebelum itu gue pengen tunjukin gimana cara starter motor. Ada dua cara ya. Pertama, colok kunci standar ya, biasa. Dan yang kedua, keyless. Jadi kita motor bisa nyalain dengan menekan lama tombol buka di remote-nya. Jadi nggak perlu colok-colok kunci. Dan sekarang kita bisa lihat ya, di bagian panel speedometernya nih ya, kita pencet parking mode-nya. Sambil rem, tandanya udah ready, bisa langsung digas. Tuh ya. Nah, oke, di bagian paling tengah itu ada speedometer ya, kilometer per jam, terus ada indikator baterai, di atas indikator baterai ada mode berkendara, dan di sebelahnya ini ada odometer. Tiba-tiba. Nah, itu dia ya. Odometernya baru 2 km nih motor jalan. Oke, sisanya paling ada indikator warning yang tadi kalau misalnya ngesennya salah sambil digas. Nanti muncul indikator warning di bagian sini nih. Tuh. Di bawah stangnya ada colokan kunci ya. Dan anak kunci buat nyolok. Dan ini nggak ada cover pengaman sama sekali. Ngeri-ngeri dibongkar sih ya. Oke. Lalu di tengahnya ada gantungan buat gantungin gorengan gitu ya. Atau gantungin belanjaan kalian habis dari Indomaret atau Alfamart. Tuh, bisa di retract, jadi rata ya, rapih kelihatannya. Dan di sebelah paling kiri itu ada kompartemen penyimpanan terbuka, bisa buat naruh botol 600 ml, sama ada colokan USB Type A buat ngecas smartphone kalian. Wah, ngomong-ngomong smartphone, motor listrik Polytron Fox 200 ini ada konektivitas smartphone-nya lewat aplikasi Polytron EV.
Dan kalau kalian penasaran di mana ngecasnya, jadi Polytron Fox 200 ini punya sistem baterai yang tertanam ya di bawah dek kaki sini, dan nyolok ngecasnya itu di dek kaki. Nah, jadi di bagian dek kaki dengan colokan yang sama kayak Polytron Fox R juga Fox S. Sistem skemanya sendiri ya seperti kebanyakan motor dari Polytron, sistem sewa baterai. Per bulannya 125.000 per bulan untuk Fox 200 ini. Oke, jadi ini dia desain dari Polytron Fox 200. Jadi ada 3 warna ya, warna hitam, warna putih, sama yang warna grey. Nah, kalau misalkan lihat-lihat, ini kan sebenarnya pasarnya pasar buat para wanita ya. Kenapa warnanya nggak yang mentereng-tereng gitu, kayak yang biru atau kuning atau yang pop pink gitu kan, yang warna-warna pop lah yang mencuat. Mungkin ini bisa jadi alasan kalau misalkan ya, kan namanya motor pakai harian pasti ada baret-baret, ada nabraknya dikit segala macem. Nah, pakai warna yang kalem-kalem gini biar gampang dibenerin. Mungkin itu alasan dari Polytron Fox 200 ini punya skema warna yang lebih kalem. Oke, sekarang kalau bahas soal desainnya ya, memang desainnya futuristis. Depannya bener-bener kayak ada grill mobil ya di bagian depan, jadi in your face banget. Dan lampunya itu semuanya udah full LED. Lampu depan proyektor, lampu sen udah LED juga, dan stop lamp sama sein belakang udah full LED. Yang belakang pun juga sama, bener-bener in your face juga. Nih kalau misalkan kameramen ya, lihat ke bagian belakang, aksen-aksen yang kayak grill mobilnya itu berlanjut ke bagian buntut belakangnya tuh ya. Kesana jadi futuristis tapi rame, nggak minimalis sama sekali ya. Walaupun memang dari segi lampunya dia tipis-tipis aja, tapi tetap terang. Ngomongin soal bagian kayak kaki, di bagian depan shock depannya teleskopik, dan di bagian belakang dia shock belakangnya itu dual shock dengan setelan preload. Nah, jadi bisa kita setel di bagian shock belakangnya. Sementara untuk bagian profil ban yang depan itu 90/90 lingkar 12 inci, sementara yang belakang itu 100/90 lingkar 10 inci. Bannya dari Kenda. Terus kalau misalkan kalian lihat ya, pasti untuk motor penggeraknya dia di hub, jadi dynamo hub ya bagian belakang, dan untuk pengeremannya udah disc brake depan juga belakang, walaupun belum ada fitur ABS sama sekali. Oke, walaupun emang ini pasarnya untuk market para wanita ya, juga mama, tapi kebetulan postur gue mewakili. Nah, tinggi gue kan 164 cm, jadi kalau misalkan gue naikin motor ini ya, nah, bisa kebayang kalau tinggi 164 cm, kakinya lumayan menapak, hampir sempurna kalau misalkan turun 2 kaki. Sementara kalau misalkan di bagian dek kakinya, karena baterainya ada di bawah dek kaki, membuat duduknya agak diingklik naik ke atas. Nah, menyebabkan di bagian pahanya itu jadi agak sedikit naik, jadi duduknya kalau lama-lama agak kurang nyaman. Tapi sekedar commute dari rumah ke sekolah, terus rumah ke pasar, ini mah aman-aman aja. Karena joknya empuk ternyata. Enak. Dan untuk lumbar support ya, di bagian sini agak sedikit nyender nih. Jadi masih bisa berkendara dengan nyaman dengan posisi stang yang nggak terlalu lebar, jadi gampang banget untuk diraih sama para wanita, dan juga gampang untuk digerakkan, sehingga fleksibel banget ini motor digunakan sebagai motor listrik harian. Oke, akhirnya sampai juga kita ke bagian paling penting buat motor harian mama, bagasinya. Nih ya, kalau kita buka, muat helm half face karena bagasinya itu memiliki kapasitas sebesar 13 liter. Jadi mau bawa belanja bulanan pun masih cukup di dalam Polytron Fox 200 ini ya. Wih, nyaman banget. Jadi kalau bapak-bapak mau minjem motornya juga bisa masukin helm half face tuh ya. Ini yang batoknya lumayan tebal, RSV helmnya ya. Tuh, bisa muat tanpa perlu neken joknya. Jadi aman-aman aja. Dan di bagian bagasi ada saklar nih ya, buat matiin motor listriknya kalau misalkan kalian tinggalin motor listrik Polytron Fox 200 ini lama. Oke, itu aja, nggak ada yang spesial lagi di bagian bagasi ini. Nah. Oke, jadi kita udah ngegas tipis-tipis si Polytron Fox 200 ini, dan ternyata impresi akselerasinya ternyata ya seperti kebanyakan motor listrik. Untuk yang mode D respon, jadi dia responsif. Yang mode S lebih responsif lagi. Kalau misalkan kita ganti ya, jadi cuma 2 mode berkendara itu aja, kita gas, langsung loncat di mode S-nya. Soal pengereman, pakem, enak, dan empuk. Tuas remnya juga kecil, jadi gampang banget diraih sama tangan wanita sekalipun. Kecil tangan gue ya, jadi mewakilkan cukup. Lalu
Soal pengeremannya, jadi walaupun nggak ada ABS, tapi tetap masih bisa kita percayakan. Walaupun seperti yang tadi gue contohin ya, kalau misalkan ngeremnya agak terlalu pakem, hati-hati, jadi ngepot. Kalau misalkan di jalan licin, tolong jangan dicontoh. Oke, dan yang paling penting ternyata motor listrik Polytron Fox 200 ini nggak bakal nge-cut off tenaganya kalau misalkan kita melakukan pengereman. Jadi masih bisa berbelok sambil ngerem tipis-tipis. Asik nih. Jadi itu soal pengeremannya, dan ternyata ketika kita bawa zigzag itu masih cukup lincah motor ini. Jadi buat dipakai sama wanita pun, motor listrik Polytron Fox 200 ini cocok banget dipakai sebagai motor listrik harian. Oke, jadi itu dia impresi pertama kita mengenai Polytron Fox 200 ini. Jadi gimana menurut kalian soal desainnya, fitur yang ditawarkan, dan rasa berkendaranya? Apakah cocok dengan harga 11,5 juta on the road? Nah, itu harga masih disubsidi oleh Polytronnya sendiri sebesar 7 juta. Jadi harganya 18,5 juta, tapi kalau kalian pesen sekarang itu harganya masih 11,5 juta rupiah. Dengan skema sewa baterai per bulannya 125.000 rupiah. Jadi gimana? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!